selaku subkoordinator kelompok substansi penaatan lingkungan serta seluruh hadirin ASN dan karyawan ILH. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi FDG, penyusunan SOP langkah-langkah perhitungan nilai indeks kualitas air atau IKA dalam rangka aktualisasi saya, yaitu dari Senin kemarin sampai tanggal 21 Oktober. Tapi untuk FDG ini memang untuk minggu ini. Latar belakangnya adalah terkait dengan kegiatan pertama, di mana kegiatan pertama aktualisasi saya ini adalah perencanaan penyusunan konsep SOP yang dilaksanakan melalui penjaringan ide, saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian pada akhirnya nanti. Pertama-tama dilihat, bila kita lihat dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 sampai 2022, di mana visi Pemda Kulon Progo adalah terwujudnya masyarakat KP yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Kemudian misinya adalah beberapa diantaranya mewujudkan SDM yang sehat, kemudian mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan pengoptimalan sumber daya alam. Kemudian apabila kita cross-check ke DLH Kulon Progo, salah satu tujuan dari DLH adalah terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Nah, dari situ antara Kulon Progo, pemerintah daerah Kulon Progo dan DLH selaras terkait dengan tujuan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kemudian latar belakang dari penyusunan SOP terkait nilai indeks kualitas air ini, kita ketahui bahwa progres pembangunan di Kulon Progo pada saat ini terkait dengan strategis kemudian multiplier efeknya, yang tentu saja kita ketahui bersama mempengaruhi lingkungan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, secara langsung juga akan mengaruhi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan itu sendiri. Kemudian nilai IKA ini juga menjadi salah satu komponen dari perhitungan IKLH yang setiap tahun kita paparkan 2 kali dalam bentuk ekspos ke rekan ke OPD-OPD di daerah di Kabupaten Kulon Progo yang terkait, di mana pengertian dari IKA itu sendiri adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air, yaitu nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Ya, lanjut ya. Menanggapi yang disampaikan oleh Mas Himawan, menurut saya ini bagus sekali karena sudah berinisiatif dan berani menyusun SOP yang mungkin selama ini dianggap belum begitu standar di bidang kita, di bidang PPL maupun di dinas kita DLH. Yang pertama, menurut saya perlu ada pembatasan lingkup dari SOP ini. Tadi kan disinggung terkait dengan kendala-kendala di dalam pengambilan sampel. Nah, itu mestinya ada SOP tersendiri, terpisah dari SOP yang disusun oleh Mas Himawan ini, karena di sini fokusnya adalah penilaian indeks kualitas air. Nah, itu perlu diberi pembatasan apakah mau melingkup mulai dari perencanaan pengambilan sampel atau pemantauan kualitas air, atau hanya cukup dari tersedianya data sampai dengan tersusunnya IKA. Itu perlu dibatasi. Kalau sudah dibatasi, apakah mau semua atau mau dibagi menjadi beberapa SOP. Kemudian usul nama SOP-nya itu SOP perhitungan nilai IKA, bukan SOP langkah-langkah perhitungan, atau penyusunan langkah-langkah perhitungan tanpa SOP. Kalau bisa mohon ada penetapan sampling-nya. Karena tujuan IKA sebenarnya untuk mengetahui secara real seperti apa kualitas sungai di Kulon Progo. Apapun parameternya tidak masalah, yang penting jangan berubah sampling seperti itu.
Tapi kalau dari sisi keilmuan biologi, semakin banyak parameter semakin bagus sebenarnya. Karena itu semakin kelihatan kompleksitasnya. Jadi kalau berdasarkan peraturan dia memang harus memakai parameter kunci, itu juga tidak masalah. Silahkan saja. Yang penting ada dasar kajian seperti itu. Jadi mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Simawan atas paparannya. Harapan kami ini karena SOP ini sebagai landasan kita bekerja, sebagai pengambil nanti menjadi langkah awal kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentunya SOP ini tidak akan mempersulit kita sendiri, tetapi sesuai dengan apa yang akan diharapkan. Terkait dengan titik sampel pun tetap sama nih, memang tidak berubah Mas Ari, hanya belum disampaikan di sini bahwa di SOP ini ada semacam penjelasan bahwa selama pengambilan sampel ini titiknya sama dan dengan koordinat juga yang sama. Ini tentunya ini nanti teman-teman yang lebih paham dengan lingkungan ini bisa memberikan masukan buat Mas Simawan, karena ini juga nantinya sebagai strategi untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ini terkait dengan indeks kualitas air yang ada di Kabupaten Mojokerto. Ini sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling masukan dan juga tanggapan dari Bapak sekalian. Yang pertama dari Pak Ari terkait dengan peran SOP untuk penentuan titik sampling. Tadi sampun dijawab oleh Pak Tony bahwa titik koordinat samplingnya untuk pemantauan dari tahun ke tahun kita usahakan untuk tetap sama dan tidak ada perubahan titik koordinat pengambilan sampel airnya. Kemudian untuk semakin banyak parameter semakin bagus itu memang betul Pak Ariel, karena di aplikasi IKLH itu juga kita diminta untuk memasukkan seluruh parameter yang kita uji. Jadi ada lubang berat juga lebih dari 23 malah kalau kemarin saya lihat itu. Dan yang kita masukkan ke aplikasi itu 23. Namun pada saat ini, di tahun ini yang jadi perhitungan nilai IK itu hanya 8 parameter saja. Kemudian setelah di kantor juga kita coba simulasikan untuk perhitungan 23, ternyata memang didapatkan tren hasil yang lebih buruk daripada perhitungan dengan 8 parameter. Kemudian saya mencoba untuk meneliti dari Pak Tony terkait dengan SOP sebagai landasan bekerja. Saya coba untuk sesimpel mungkin Pak, supaya lebih mudah untuk dipahami dan juga lebih mudah untuk kita aplikasikan bersama. Baik, terima kasih Pak Kabit yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian, Nasdem dan PKR. Terima kasih untuk yang kami soroti terkait dengan SOP tadi, bagaimana kegiatan tersebut apabila menghadapi kendala-kendala di lapangan yang mungkin pada saat mau melakukan uji itu istilahnya mungkin pas masa pandemi itu bisa ada maju mundurnya berapa supaya dalam 1 tahun itu bisa mencerminkan dari kondisi kualitas. Karena kemarin kalau masa pandemi terkait dengan labnya juga banyak yang kemarin itu tidak bisa melayani. Itu saja dari kami. Terima kasih.